Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalian semua mudah-mudahan sehat walafiat. Ada yang sakit? Gak tahu Pak, lagi OTW masuk kayaknya. Hmm. Coba sebentar. Yang sudah di Bandung sudah banyak? Apa kebanyakan yang memang tinggal di Bandung? Saya di Jakarta, Pak. Jakarta Saya di ya? Padang Pak, belum ke Bandung. Iya. Ini ada Immanuel Magai. Di Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Iya, Pak. Sebelumnya memang tinggal di Bandung? Iya, udah dari SMA ini, Pak. Oh, gitu. Oke. Udah kalau gitu ya. Iya, Pak. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di sini akan disampaikan mengenai tentang pengertian tentang ideologi, makna ideologi bagi negara, terus Pancasila sebagai ideologi negara, lalu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, tentu saja bahwa materi perkuliahan sebelumnya ada keterkaitan yang secara sistematis tentunya di dalam prinsip-prinsip pengajaran atau pendidikan di perkuliahan Pancasila, pendidikan Pancasila ini, di mana bahwa setelah kita mengetahui keterkaitan sejarah, itu ada keterkaitan sejarah sampai dengan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Itu ada hal yang secara sistematis masuk selanjutnya itu di Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Keterkaitan itu tentu saja langsung mengarah pada Pancasila itu sebagai ideologi. Kenapa? Karena memang setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka fondasi dari negara itu sudah bisa diketahui, yaitu adanya sebuah ideologi berganti pada fungsinya. Dan selanjutnya nanti di perkuliahan selanjutnya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, yang tentunya ini akan mengkaji lebih dalam mengenai Pancasila itu sebagai sistem filsafat. Nah, dari kesemuanya itu mengarah pada kita harus bisa memahami, menghayati mengenai tentang kedudukan Pancasila itu di negara kita. Nah, kita lanjutkan. Bahwa ideologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata idea dan logos. Pastinya kalian sudah mempelajari ini ya, sudah membaca tentang pengertian tentang ideologi. Dan memang bahwa ideologi itu sebenarnya dimulai istilahnya itu di Perancis, di mana bahwa di pertengahan abad ke-16 itu di Prancis terjadi revolusi Prancis yang memang kaum borjuis saat itu turun ke otoritariannya, di mana bahwa Prancis memulai pada saat itu mengembangkan satu
pemahaman tentang cita-cita sebuah bangsa yang didasari atas dasar kepentingan seutuhnya daripada rakyatnya. Nah, mengenai tentang ideologi ini memang berasal dari bahasa Yunani tetapi dipopulerkan pada saat itu. Nah, idea itu berarti gagasan, konsep, atau pengertian dasar, dan juga tentang cita-cita, dan logos berarti ilmu. Maka dalam pengertiannya secara umum itu bahwa ideologi adalah sebuah cita-cita yang bersifat tetap, di mana bahwa kenapa harus bersifat tetap? Karena memang ditetapkannya pada saat pendiriannya sebuah negara, dalam dasar negara menjadi sebuah ketetapan cita-cita keinginan negara berdasar atas keinginan rakyatnya untuk bisa menjalankan ketatanegaraannya. Nah, sehingga cita-cita itu sekaligus juga menjadi bagi masyarakatnya juga jalannya kegiatan kenegaraannya. Jadi kalau di suatu negara itu sudah memiliki sebuah cita-cita untuk diwujudkan atau suatu cita-cita yang ingin dicapai, maka pada dasarnya negara tersebut memiliki ideologi. Nah, itu pengertian tentang hal ideologi itu sendiri. Jadi kalau negara itu tidak mungkin tidak ada cita-cita yang diinginkan. Idealnya sebuah cita-cita itu adalah keinginan bersama atau keinginan dari negaranya itu sendiri dalam sistem yang ingin dikembangkannya. Nah, tentu saja nanti dalam aplikasinya itu negara dalam bentuk-bentuk sistem pemerintahannya dan ideologi apa yang digunakannya. Tentunya bahwa hal ini tetap bahwa apa yang menjadi keinginan rakyatnya itu dijiwantahkan atau manifestasinya itu dalam bentuk kepentingan negara. Nah, selanjutnya beberapa pengertian dari beberapa tokoh, ya, beberapa tokoh. Kita ambil beberapa di sini, Bapak ambil beberapa. Seperti halnya Karl Marx yang dalam bukunya Manifesto itu menyebutkan bahwa ideologi adalah merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Itu kata Karl Marx. Terus disampaikan juga tokoh lain menyebutkan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, ini adalah memberi pengertian tentang dasar sebuah ideologi. Terus ini yang lain menyebutkan tentang menurut Osman dan Alfian memaknai bahwa ideologi berintikan serangkaian nilai-nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui sistem nilai dasar ini, mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik dalam bersikap dan bertingkah laku untuk mempertahankan dan membangun kehidupan duniawi secara bersama dengan berbagai dimensinya. Nah, ada lagi yang memberikan pengertian ideologi, Paspo Wardoyo. Ideologi dipahami sebagai keseluruhan pandangan
cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Terus Ramlan Surbakti memberikan pengertian, ideologi adalah suatu pandangan atau suatu sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat dan mengenai cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuannya. Nah, menurutnya ideologi dalam suatu masyarakat memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, beberapa pengertian itu sudah bisa kita tarik bahwa kenapa Pancasila disebutkan sebagai ideologi negara, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, Bapak lagi buka ini apa? Screen share ini, jadi tidak bisa mengontrol untuk apa peserta kuliah. Tapi diharapkan untuk semua untuk bisa apa mengkondisikan mengikuti kegiatan perkuliahan ini sistemnya ya. Nah, Bapak lanjutkan. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa keterkaitan sejarah dalam pembentukan rumusan Pancasila itu mempunyai keterkaitan yang nyata tentang sebuah kondisi atau situasi masyarakat pada zaman dahulu yang memberikan kontribusi terhadap sebuah pandangan-pandangan atau nilai-nilai yang berkembang kepada di tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo, lalu lahirnya Kongres Pemuda di 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda, itu adalah gerakan kebangsaan yang mempunyai cita-cita bersama, ingin mencapai kepada satu kesatuan bangsa yang dinamakan Indonesia. Pergerakan itu mengkristal di awal di awal atau di akhir abad 19 di awal abad 19, di mana bahwa pergerakan secara nasional itu ditunjukkan dari beberapa daerah sehingga memang bisa disatukan, digerakkan dalam satu keinginan bersama yang memang pada saat itu juga Hindia Belanda sudah menempatkan bahwa pusat dari seluruh kegiatan pemerintahannya di Nusantara itu di kita itu ada di Jakarta. Nah, tetapi pada saat itu pun bahwa kaum pergerakan sudah memanfaatkan media yang bisa menyalurkan atau menyampaikan mengenai tentang hal perkembangan berita gitu ya. Juga tentang bagaimana bahwa pergerakan itu bisa dinyatakan secara bersama. Maka pada masuk pada penjajahan Jepang, di mana menjadi membentuk BPU PKI itu, di situ semakin nyata bahwa keinginan yang sudah muncul dahulu itu untuk menuju gerbang kemerdekaan sudah terlihat. Dan
pada saat Jepang kalah dan menyerah, maka pada tanggal 7 itu walaupun memang BPU PKI itu memang dibubarkan, tetapi dibubarkan saat itu tanggal 7 Agustus, tetapi rumusan itu sudah ditemukan mengenai tentang dasar negara Indonesia itu. Yaitu yang dimulai dari tanggal 29 Mei, 30 Mei, 1 Juni, sidang-sidang BPU PKI yang memang sudah merumuskan adanya dasar negara. Nah, lalu bahwa ketika dilanjutkan oleh PPKI yang ada percepatan pergerakan Indonesia menuju kemerdekaan, dalam rumusannya itu sudah semakin kuat untuk membentuk sebuah negara, sehingga masuk Indonesia merdeka yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus, tanggal 18 Agustus itu sidang PPKI sudah memutuskan mengenai tentang. Nah, maka ketika disebutkan dasar negara kita adalah Pancasila, butir-butir yang ada di dalamnya itu menjadi bagian daripada cita-cita bangsa Indonesia. Maka ketika sebuah negara mempunyai cita-cita untuk bisa mencapai arah tujuan dari dibentuknya, didirikannya sebuah negara, maka itu sudah disebut dasar-dasar negara yang ditetapkan itu menjadi sebuah ideologi. Nah, selanjutnya apa mana ideologi bagi negara? Nah, mana ideologi bagi negara itu pada hakikatnya ideologi adalah merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya, maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Di satu pihak membuat ideologi semakin realistis, dan di pihak lain mendorong masyarakat mendekati bentuk ideologi mencari cara berpikir maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Nah, dalam hal ini bahwa ketika negara telah menetapkan sebuah dasar negara, maka ketika ditetapkan dasar negara menjadi ideologi, memang tidak ada menyebutkan secara langsung bahwa ketika dasar negara atau yang disebut dengan Pancasila itu ditetapkan sebagai ideologi. Tetapi ketika itu ditetapkan menjadi sebuah cita-cita, keinginan luhur masyarakat yang termanifestasi dalam bentuk butir-butir dasar negara, yaitu yang disebut dengan Pancasila, maka itu adalah menjadi sebuah ideologi. Dan selanjutnya, maka ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya, yaitu melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi yang bersifat praktis. Jadi ada keterkaitan yang secara sistematis terbentuk langsung. Terlebih lagi bahwa memang ideologi itu menjadi sebuah pandangan hidup masyarakat dan diterima oleh masyarakat sebagai menentukan arah kehidupannya dari keberadaan dia selaku warga negara dalam sebuah negara. Dan tentu saja bahwa ideologi itu juga akan mencapai kepada
mencapai kepada sebuah proses untuk bisa dilihat oleh masyarakatnya tentang bahwa ideologi membentuk terhadap penyelenggaraan negara itu sendiri, mengatur negaranya. Dalam hal penyelenggaraan membentuk sebuah arah cita-cita yang diinginkan dalam bentuk secara program yang dikembangkan di dalam memberdayakan masyarakatnya atau melakukan kegiatan pembangunan itu sendiri. Jadi ya ideologi di dalamnya itu bisa terkandung satu hal yang berorientasi secara praktis. Nah, terus ideologi negara dalam arti cita-cita negara yang memiliki ciri sebagai berikut. Nah, satu, mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Jadi di kita dalam hal menentukan sumber dari segala sumber hukum, tentunya menempatkan bahwa dasar negara itu adalah menjadi hal yang tertinggi derajatnya. Karena keseluruhan dari bentuk kebijakan kekuasaan itu dalam peraturan perundang-undangan dirujuk kesesuaiannya itu dalam butir-butir Pancasila atau dasar negara itu sendiri. Karena itu sudah melekat bagian daripada sebuah ideologi yang harus dijalankan. Terus yang kedua, mewujudkan satu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup yang harus dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, diperjuangkan dan dipertahankan. Jadi ketika ideologi itu sudah dibentuk dalam satu negara karena memang hasil dari sebuah pemikiran besar, maka kelangsungan hidup negara itu ditentukan oleh bagaimana ideologi itu berkembang dengan baik, dinyatakan dalam segala bentuk manifestasi dari kekuasaannya itu sendiri, juga masyarakatnya yang bisa menjalankan dengan baik mengenai tentang ideologi negaranya atau bangsanya, yaitu Pancasila itu sendiri. Nah, selanjutnya itu makna ideologi bagi sebuah negara. Selanjutnya hubungannya dengan mana ideologi bagi negara kita, yaitu Pancasila. Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir kehidupan itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi, nah ini meliputi yang pertama adalah ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap harus didasarkan preskripsi moral. NKRI ini adalah karena menempatkan ideologi negara itu sebagai penuntun warga negaranya. Ini maknanya ya bagi kita, terutama dalam perspektif diri. Jadi bahwa sebagai penuntun warga negara, perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Preskripsi itu adalah menjalankan sesuai dengan preskripsi. Terus ideologi negara sebagai penolakan terhadap sesuai dengan sila-sila Pancasila gitu. Nah, dalam pengertian makna yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai Pancasila
tentu saja ini adalah tantangan berat bagi bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasilanya, di mana dalamnya itu uji keberadaan Pancasila yang tidak hanya ujian itu datang antara langsung dan tidak warga negaranya, dari masyarakatnya, bahwa pada kondisinya sekarang sedang berkecamuk sebenarnya. Jadi nilai-nilai dasar dari sebuah ideologi yang ada di dunia ini, semuanya itu sudah melakukan, sudah hampir fundamental beralih dari beberapa sifat kekhasannya sebuah ideologinya, gitu. Jadi kalau dalam pengertian misalkan ideologi komunisme itu yang mengatur segala bentuk hak masyarakatnya itu diatur oleh negara, juga alat-alat produksi ekonomi itu juga diatur oleh negara, tetapi pada perkembangannya sekarang itu, pada praktek secara ekonominya itu, hak-hak secara pribadi, privat itu sudah mulai keluar. Terus juga alat-alat produksi tidak dikuasai lagi secara utuh karena memang dalam menyeimbangkan peran pengaruh ideologi di dunia, dilihat dari tuntutannya ya, dari misalkan Cina sendiri. Cina sudah mengembangkan ideologi dalam praktek ekonominya itu, kapitalisme sudah diterapkan sebagian di dalamnya, sehingga memang pada saatnya sekarang itu dia mampu untuk bisa mengimbangi peran kekuasaan negara adidaya untuk bisa berperan serta di dalam mengatur hubungan secara global. Nah, karena memang tuntutannya kalau secara ekonomi sudah kuat, ideologi yang dibentuk pun memang menjadikan sebuah sebuah branding yang melekat lah, trademarknya dari sebuah negara yang dikembangkan gitu, dan dia sudah mampu secara ekonomi mengimbangi dari global, maka pada saat itu keluar memberikan pengaruh-pengaruhnya. Tentang hal tentu saja mengenai tentang ideologi kapitalisme juga, apalagi memang sudah diuji kapitalisme itu oleh beberapa peristiwa sejarah ke belakang, bahwa memang kapitalisme itu dihadapkan dengan kehancurannya. Kalau yang berkembang lagi pada teori-teori kapitalisme klasik, sekarang sudah berubah gitu. Nah dalam kembali lagi kepada mana ideologi Pancasila bagi NKRI, jadi bahwa artinya sebuah negara tanpa ideologi. Terus juga bahwa negara dijalankan tanpa ideologi,
itu tidak menuntun kepada sebuah cita-cita gitu. Itu mengenai tentang makna ideologi bagi negara, dan tentu saja mana ideologi Pancasila bagi kita yang disebutkan tadi itu ya. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5, sila berarti prinsip atau asas dasar. 5 sendi utama rumusan Pancasila adalah yang kita ketahui bersama. Nah, ini bukan hasil dari sebuah pemikiran yang biasa-biasa. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kita mendapatkan warisan negara dari para pendiri negara yang sudah menempatkan fondasi negaranya secara utuh. Bahkan kesaktiannya pun diuji dan selalu dimenangkan oleh Pancasila itu sendiri. Nah, ini memang bahwa Pancasila tidak disebutkan secara langsung di dalam prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam sebuah negara, yaitu dalam Undang-Undang Dasar, khususnya di Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Pancasila sebagai ideologi negara memang tidak disebutkan. Nah, tetapi bahwa butir-butir Pancasila atau nilai-nilai dasar yang 5 itu yang ada di dalam Pancasila menjadi bagian dari pembukaan sebuah undang-undang dasar. Itu yang menjadi dasar di mana bahwa Pancasila ditetapkan menjadi sebuah ideologi. Karena dasar yang 5 itu, sendi yang 5 itu adalah merupakan bagian daripada ideologi negara. Karena memang kita ketahui bahwa ideologi itu adalah sebuah bisa mengatur cita-cita sebuah masyarakat di dalam sebuah negara yang dihantarkan oleh sebuah pemerintahan atau negara yang mengatur rakyatnya, didorong untuk bisa mencapai atau bisa terwujudnya kepada cita-citanya itu sendiri. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini adalah merupakan bagian dari rumusan dari sejarah bahwa Indonesia mengenai tentang keyakinan beragama itu sudah ada dari sejak zaman dahulu. Karena memang kita pun sudah mempelajari bagaimana kehidupan praaksara itu sudah menunjukkan di situ mulai animisme, dinamisme gitu ya, perkembangan manusia prasejarah itu kan ada di kita gitu kan. Jadi kita ini bukan dari pendatang gitu kan. Terus Hindu, Buddha masuk, lalu Islam masuk, lalu Kristen masuk di dalamnya. Itu menjadikan sebuah yang menyebutkan bahwa Indonesia itu sudah ada pada masyarakatnya dari zaman dulu. Maka dalam rumusan Pancasila ditetapkan sebagai yang pertama karena memang ini sebagai fondasi moral. Kalau berbicara moral pasti dasar adalah agama gitu. Maka prinsip-prinsip berkehidupan dalam beragama juga dalam bermasyarakat itu mempunyai keterkaitan satu dimensi, yaitu moralnya itu sendiri.
sehingga keterkaitannya itu menempatkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu dan struktur 5 asas itu di tempat ada yang pertama. Terus kedua, ketika sudah sampai pemahaman keyakinan masyarakat dalam beragama yang besar, maka disebutkan manusia pada saat itu sudah mencapai kepada peradaban, karena memang merumuskan dalam hidup dan berkehidupannya dalam sebuah masyarakat ketika terjadi toleransi antar umat beragama di situ, maka sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu karena memang kita sudah didahului oleh sebuah keyakinan asas dogmatis yang melekat di kita. Dalam beberapa pengertian ideologi seperti yang berkembang di dunia, tetap saja bahwa memang agama itu adalah merupakan salah satu ciri utama dalam sebuah pembentukan sebuah ideologi itu sendiri, gitu. Walaupun memang komunisme itu bercirikan tentang ketidakpercayaannya terhadap Tuhan, tapi tetap saja dalam potensi manusia terhadap keyakinannya itu tumbuh, gitu. Jadi agama tidak bisa dihindarkan di dalamnya. Jadi manusia lahir itu sudah membawa potensi keagamaan. Maka selanjutnya pembentukan lingkungan yang mengarah kemana dia harus berkeyakinan terhadap dirinya. Dan Indonesia tentu saja dengan beragam keyakinan dan sudah menciptakan sebuah harmonisasi kehidupan di dalamnya, maka kehidupannya yang sudah beradab. Maka ketika sudah beradab, dalam nilainya beradab, maka untuk diwujudkannya sebuah Indonesia yang bersatu, itu bisa dibentuk. Nah, dalam ciri masyarakat atau negara yang modern itu bahwa memang sistem kerakyatan itu, manifestasi kehidupan rakyatnya itu dijelmakan dalam sebuah kepemimpinan atau kekuasaan itu sendiri dalam mengambil segala kebijakannya itu dalam bentuk permusyawaratan. Ini nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang sangat luhur itu. Maka selanjutnya cita-citanya itu dari yang keempat itu adalah sebuah proses untuk mengantarkan Indonesia kepada sebuah negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu rangkaian yang memang bukan hal yang biasa itu, tetapi sangat luar biasa. Nah, terus Pancasila disebut ideologi negara. Nah, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara Republik Indonesia dengan tujuan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun yang berhubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam titik tolaknya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila berisi seperangkat nilai, gagasan, ide, atau pemikiran dasar yang dianggap baik oleh bangsa Indonesia. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bersama. Bagaimana kalau kata Bapak tadi mengenai tentang bagaimana masyarakat hidup tanpa ideologi dalam sebuah negara, gitu. Maka anugerah terbesar dari kemerdekaan itu,
kemerdekaan bangsa Indonesia itu karena lahirnya sebuah dasar negara yang menjadikan sebuah ideologi di dalamnya yang dapat mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Bisa dibayangkan kalau tanpa itu. Ketika Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang bisa mereduksi seluruh ketentuan kebijakan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan sampai ke bawahnya. Peraturan itu mengacu kepada kepada Pancasila yang dapat mengatur kita semua. Bayangkan kalau bahwa negara nanti bisa diketahui bentuk-bentuk ideologi ya. Kita akan mencoba mengkritisi beberapa ideologi yang ada di dunia, lalu bandingkan dengan Pancasila, di mana bahwa kita akan menemukan beberapa pengertian dari ideologi-ideologi itu sendiri. Dan bagaimana kita yang pada akhirnya akan menyebutkan bahwa Pancasila adalah rumusan terbaik ideologi yang ada di dunia ini. Gitu. Karena memang ada yang bersifat sebuah ideologi yang memang tidak mau diatur oleh negaranya gitu. Gitu kan. Jadi karena berangkat dari sebuah kebebasan individunya. Jadi bahwa kehidupan itu dapat mengalir dalam dalam kemurniannya sebuah ide dan prinsip kemanusiaan dalam berkehidupan. Sehingga memang hanya dengan dasar seperti itu bisa dikatakan itu sebuah pandangan hidup gitu. Padahal kita tahu bahwa kebebasan tiap orang itu akan dibatasi oleh hak orang lain kan gitu. Nah, nanti bisa kita pelajari tentang hal itu. Terus disebutkan juga tentang Pancasila disebut ideologi negara menurut Pranaka. Pancasila sebelum diangkat sebagai dasar negara merupakan ideologi kebangsaan yang tumbuh dalam sejarah pergerakan di Indonesia. Setelah Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka ia meningkat statusnya menjadi dasar negara. Dengan ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu, maka Pancasila merupakan ideologi nasional dan sumber hukum nasional. Sudah paham ya itu ya? Dari semua penjelasan Bapak mengarah kepada ini gitu. Nah, selanjutnya fungsi ideologi Pancasila. Masih menyimak semuanya? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak, masih. Oke. Walaupun sedikit. Kenapa? Walaupun sedikit apa? Walaupun ngantuk dikit Pak. Oh, ngantuk dikit. Harus ada backsound ya? Enggak juga. Harus ada backsoundnya gitu ya. Jadi ada latar musik gitu di belakang. Oh, Bapak sedang dengar musik, kedengar nggak? Dengar Apa? Pak. Kedengar ya? Dengar. Ya. Kasih musik klasik mungkin ditidur ya. Enggak Pak. Oke. Terus ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bagi masyarakat Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu dijadikan tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila dijadikan sarana pemersatu bangsa. Terima.
PPKI dalam membentuk dasar negara saat itu memberikan kepada kelompok yang dibentuk dalam yang disebut Panitia 9 itu. Yang melahirkan Piagam Jakarta yang salah satunya itu adalah tentang hal berkeyakinan yang condong kemufakatannya itu diambil dan mengarah terhadap perlihatkan sebuah keyakinan yang tertinggi dalam kelompok para perumus dasar negara pada saat itu. Tetapi karena memang Indonesia itu lahir dari sebuah negara kesepakatan, maka jadi tidak ada semacam hegemoni yang diturunkan, yang akhirnya cetak dasar sebuah negara. Dalam pembukaan yang ditempatkan apa yang dari Jakarta atas menerima pada saat itu keberatan dari wilayah bisa